Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din wad dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidul insan wa sayyidul abrar sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sampaikan syukur kita kepada Allah. Jantung kita masih berfungsi, masih bisa kita bernapas, mata kita masih bisa terbuka, telinga kita masih bisa mendengar. Alhamdulillah, tangan dan kaki kita masih bisa kita ayunkan. Yang kelak ada suatu saat itu semua berhenti dan tidak mampu lagi kita fungsikan. Dan itu berjalan bukan karena maunya kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengontrol semua. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, masih ada waktu untuk memperbaiki sisa-sisa hidup kita. Karena sesungguhnya hidup ini jemaah sekalian adalah kumpulan waktu yang kita miliki. Begitu habis waktu kita, maka sudah tidak ada lagi kesempatan kita dan tidak ada lagi hidup kita. Maka siapa yang menyanyiakan waktunya sama dengan menyanyiakan hidupnya. Siapa yang menyanyiakan hidupnya sama dengan menyanyiakan napasnya. Kita bersyukur kita dari detik ke detik kita hati-hati, jangan sampai ada yang terlewat sia-sia, apalagi jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa cas hati kita untuk bisa menghasilkan ketaatan, menghasilkan energi untuk bisa menghasilkan semangat beramal soleh, semangat memompah diri kita. Alhamdulillah, jamaah sekalian, di awal tahun baru Islam ini tentu kita saling menyemangati untuk punya daftar, Pak. Punya daftar program hijrah yang mesti kita program. Jangan waktu berjalan, kesempatan berkurang, lalu tidak ada yang kita rubah dalam hidup kita. Mestinya ada sesuatu yang kita agendakan untuk kita berubah. Yang jelas, setiap agenda perubahan yang kita sebut dengan hijrah pasti membutuhkan sebuah pengorbanan tersendiri. Tidak ada hijrah jemaah sekalian tanpa sebuah pengorbanan. Maka setiap hijrah kita membutuhkan pengorbanan tersendiri-sendiri. Mari kita belajar dari pasukan-pasukan yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu tidak lain semuanya membutuhkan pengorbanan. Ambil kita contoh misalnya sahabat Ali bin Abu Talib adalah sahabat yang paling menentukan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rela mengorbankan fisiknya, mengorbankan nyawanya untuk sukses hijrah Rasulullah SAW. Ali dari tim khusus yang dibentuk oleh Nabi adalah merupakan anak remaja yang masih belasan tahun, tapi ini yang sangat menentukan prosesi hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Rela tidur di rumahnya Nabi, di tempat tidurnya Rasulullah, bahkan pakai selimutnya Nabi. Itulah Ali bin Abu Talib yang waktu itu kurang lebih 60 pemuda kafir Quraisy haus dengan darah Rasulullah SAW, tapi dia rela mengorbankan itu. Ini kita butuh sosok Ali bin Abu Talib yang berani dalam kebaikan,
rela berkorban dalam sebuah kebenaran. Kita pupuk akidah kita. Saya mudah-mudahan anak-anakku ini yang di depan, anak-anak mudaku ini bisa menjadi bahagian daripada ali modern di masa kini. Ali yang senantiasa rela berkorban apapun demi Islamnya, demi agamanya, demi akidahnya, demi tauhidnya, dia bisa lakukan insyaallah. Seperti itu saya kira kita doakan Pak, anak-anak muda kita adalah anak milenium, boleh bergaya tetapi jangan tertipu dengan waktu yang lewat tanpa nilai. Belajar kepada Ali, sosok Ali yang pemberani, yang jiwa keberaniannya tidak tanggung-tanggung insyaallah. Ada Ali di sini? Ada Ali? Insyaallah Ali semua ini. Ya. Nah, insyaallah jamaah sekalian, sebagaimana materi kita, maaf ini rupanya kami yang keliru cantumkan jadwal itu di pekan kedua dengan keempat, sehingga mohon izin pekan ketiga nanti akan datang, izin dulu sementara, kosong itu di atas, ini penggantinya untuk hari ini. Pekan ketiga kosong, nanti keempat baru masuk kembali. Di tiga itu diganti dengan hari ini yang kedua. Tema kita masih fikih sholat, dan kita rencana tuntaskan dulu gerakannya. Gerakan sholat, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas ruku dan i'tidal. Kita mau masuk di praktek sujud. Sebagaimana karena ini praktek, dan di setiap praktek itu ada saja khilaf di kalangan para ulama, ada perselisihan, sehingga biasanya kami membutuhkan 2-3 orang untuk mengambil mazhab-mazhab perbedaan itu, yang mana kita pilih dan kita cenderung di mana dan apa dalil kita, dasar kita. Saya mau mengambil, insyaallah minta izin, ada Ali di sini, mohon minta izin 2 orang lagi nak, bisa dibantu? Bisa 2 orang bantu lagi ya? 1, ada lagi 1, masya Allah, 1 lagi nak, padahal, ya, masya Allah. Kita mau praktek sujud, ya, praktek sujud. Sujud ini yang pertama kita akan lakukan sebagaimana bapak-bapak biasakan. Ada yang sujud dengan lututnya dulu, ada yang sujud dengan tangannya dulu. Saya ulangi Pak, ada yang sujud dengan tangan, ada yang sujud dengan lutut. Tapi saya yakin tidak ada yang sujud dengan kepala. Kita mau pilih yang mana? Yang mana kita biasa sujud dengan apa? Lutut atau tangan? Duluan, lutut. Kalau kita, tangan. Oh ya, kalau begitu ketemu. Kita sekalian praktekkan. Kita dulu nih, lutut. Coba jadi begini dulu ya. Kan tadi ya sudah samiallahu. Coba rukuk dulu. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Nah, sekarang kita sujud. Sujud yang pertama ini kita praktekkan, sujud dengan lutut, fadal. Ya. Kita pelan-pelan dulu, coba bangun dulu. Ya. Pelan-pelan dulu sebentar dulu. Bangun dulu sebentar. Sujud dengan lutut, maksudnya lututnya yang duluan sampai di tangan, di tanah. Fadal, silakan. 1. Ya, lutut 1. 2 tangannya dulu. Ya, baru 3 kepalanya. Ini 3. Lutut, tangan, kepala. Lutut, tangan, kepala. Bangun. Sekarang bangun. Sekarang kita mau lihat ketika bangun justru coba kepala dulu. Bangun. Kepala. Sekarang kedua. Juga terus bangun berdiri. Ya. 2, jadi kepalanya, lututnya, tangannya. Coba ulang dulu. Bangun itu kepala dulu coba. Allahu Akbar, kepala. Coba terus yang kedua.
Ya, terus lutut, tangan, lutut baru tangan. Baik, ini yang pertama, Pak. Kemungkinan banyak pesertanya di sini yang begini. Coba kita lihat yang kedua. Coba silakan sujud. Ya. Ruku dulu. Ya, sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Tuh pelan-pelan dulu. Coba berdiri dulu. Kita lihat dulu. Lutut, tangan. Pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Tangannya. 1. Bersamaan tangan dengan lutut, namanya tangan tak, lutut tak, kepala tak. Coba ulang dulu. Tangan 1, 2, 3. Ya. Sekarang bangun. 1. Terus ya. Lututnya dulu baru tangannya. Kita dulu sebentar dulu. Jadi Bapak sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ini dua pemandangan yang sering muncul di masyarakat kita. Kita mau melihat yang Pak, ada yang turun kepalanya di sini? Tidak ada. Yang turun dulu yang lututnya Pak? Peserta lutut banyak. Yang turun tangannya dulu? Oh, tangan dulu Pak. Mungkin ada alasan khusus? Oh, lututnya yang kemungkinan itu yang turun dulu tangannya 1, kemungkinan gemuk. 2, lututnya bermasalah atau mungkin sudah tua. Ya, lututnya sudah agak. Jadi mungkin begini. Kenapa tangan duluan? Kemungkinan begini. Ini mengambil anca-anca ini. Kalau normal pada umumnya tangan dulu. Pada umumnya lutut dulu. Kalau masih kuat lutut tak. Pada umumnya kita lutut dulu karena ini kuat. 1, 2, 3 kepala. Sekarang kita lihat dulu dalil-dalilnya dulu. Apa alasannya yang lutut? Itu ada hadis. Dan yang turun tangan juga ada hadis. Ada ulamanya. Saya sudah tulis Pak, yang turun dengan lutut kurang lebih saya tulis dapat itu 18 ulama dunia yang pakai lutut. Seperti mazhab Imam Syafi'i itu lututnya. Mazhab Imam Abu Hanifah itu lututnya. Sebagian dari mazhab Malikiyah, sebagian dari mazhab Ahmad bin Hanbal itu lututnya. Nah, sebaliknya tangan juga demikian. Tangan juga ada, sebagian dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu tangan, sebagian dari mazhab Malikiyah juga pakai tangan. Nah, sehingga dua-duanya pakai ulama. Kalau yang turun dengan lutut antara lain seperti dikutip dari berbagai kitab, Umar bin Khattab itu pakai lutut. Tapi anaknya Umar bin Khattab itu tangan. Dari ulama-ulama dan kalangan tabi'in ya seperti Al-Lais itu pakai lutut. Ya, tapi seperti mazhab dari sebagian mazhab Abu Malikiyah itu pakai tangan. Sehingga kalau kita melihat ada kitabnya, ada ulamanya. Sekarang
apa hadis pegangannya. Adapun yang pegang lutut itu disebutkan bahwa hadisnya dikatakan bahwa ra'aitu, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan iza sajada, apabila sujud itu sajada rukbatai qabla yadai, sujud dulu kedua lututnya baru kedua tangannya. Sujud dulu kedua lututnya baru kedua tangannya. Siapa meriwayatkan hadis ini, Pak? Ada 5. Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad riwayatkan hadis ini, termasuk An-Nasai. 5. Sementara yang riwayatkan hadis tentang turun dengan tangannya itu 3 hadis. Dengan hadisnya Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah. Sementara ya Abu Hurairah itu mengatakan bahwa Nabi SAW, saya mendengar Nabi, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan? Dia mengatakan fala yabruk kama yabrukul ba'ir walakin yadaihi qabla rukbatai. Apabila kalian sujud, maka sujudlah jangan menyerupai unta. Jangan menyerupai unta, tapi letakkan kedua tangan baru kedua lutut. Hadis ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka analisa hadisnya, dua-duanya Pak punya hadis. Yang lutut, yang tangan, dua-duanya punya hadis. Kemudian dua-duanya punya sahabat, karena yang melihat kepada sahabat yang melihat dengan tangannya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu singkat bersama Nabi, Pak. Kurang lebih 4-5 tahun terakhir Nabi hidup baru muncul Abu Hurairah. Tapi tekun Abu Hurairah itu, dan Nabi di 4 terakhir itu, Pak, gemuk. Di saat umur sudah 65 tahun menurut Hijriah, ya, 63 tahun menurut Masehi, umur 65 mulai gemuk. Orang gemuk sudah tua bisa kemungkinan mengalami perubahan gaya salatnya, Pak. Kalau orang sudah tua, sudah gemuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa berubah gaya salatnya. Lutut, tangannya dulu. Sementara yang dilihat dari awal oleh sahabat yang lain itu lututnya duluan, karena bisa jadi masih muda, masih kuat, dan itu dari awal. Kalau kita lihat ini sepintas sekalian, semua punya dalil, semua punya dasar, sehingga tidak boleh kita mengatakan bid'ah yang tangan, bid'ah yang lutut. Kalau saya, Pak, jangan dibahas dalam sesi itu, karena ada hadisnya, ada ulamanya, ada kitabnya. Jadi kalau begitu tidak boleh kita mencela dalam posisi ini. Tapi ada yang menarik, Pak, dari hadis yang dikemukakan oleh Abu Hurairah, ada dari mazhab Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau dia turun, jangan kamu sujud seperti sujudnya unta. Ini kekuatan yang dipakai oleh yang turun dengan sujud dengan pakai lutut. Jangan turun dengan sujud seperti unta. Tapi Pak, biasa Bapak lihat unta? Biasa. Kalau unta berdiri, Pak, maaf, ini tangannya, kaki depannya dengan kaki belakangnya. Maaf, kalau unta itu mau turun, Pak, kaki depannya atau kaki belakangnya? Yang depan atau belakang?
yang di depannya, Pak. Kata Nabi, jangan kau turun seperti turunnya unta. Jadi kalau begini, hadis Abu Hurairah ini, jangan kau turun seperti turunnya unta. Unta ini dulu. Kata Nabi, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jangan kau turun seperti turunnya unta. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadis seperti ini, jangan kau turun seperti turunnya unta, maka itu menunjukkan jangan menyerupai unta. Kalau unta turun tangannya dulu, jangan kita pakai tangan dulu. Itu tafsiran beliau. Itu tafsiran Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tapi ada hadis di situ. Letakkanlah kedua tanganmu, baru kedua kaki lututmu. Berarti kemungkinan salah tafsir Imam Ibnu Qayyim. Bukan begitu maksudnya. Tapi Imam Ibnu Qayyim mengatakan hadis yang dipakai, yang disebutkan oleh Abu Hurairah ini disandarkan kepada Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh 3 perawi hadis, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Maka ini menunjukkan hadis ini ada cacat. Apa cacatnya? Letakkanlah kedua tanganmu, baru kedua lutut. Namanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan hadis maklub. Maklub itu, Pak, terbalik. Seharusnya letakkan kedua lututmu, baru kedua tanganmu. Tapi Syekh Nasruddin Albani, ahli hadis, pakar hadis, mengatakan tidak. Secara sanad hadis, kekuatan hadis ini sudah benar dan ini lebih kuat. Justru kalau disoroti sisi kualitas hadisnya, hadis tentang tangan itu lebih kuat dibanding dengan hadis tentang lutut. Ada sisi masalah ketika itu Nabi SAW itu turun duluan, lututnya baru kedua tangannya. Ada sisi permasalahan juga di situ. Tapi ada yang menarik, Pak. Kalau saya pilih lutut, Pak, bukan mencela tangan. Saya mengambil pendapatnya Imam Ibnu Qayyim. Kenapa lutut? Satu, beliau mengatakan Allah membentuk kita punya tubuh untuk dipakai beribadah. Pasti itu alami. Pasti itu alami. Yang mana alami, Pak? Turun lutut atau tangan? Yang mana alami? Lutut. Kenapa alami kalau lutut? Sesuai dengan urutannya itu tubuh. Maaf, Pak. Ada 3 yang butuh sujud. Ada 3 yang turun, yang mau turun. 1 ini, 2, 3. Yang mana yang lebih dekat di bumi, Pak? Kalau begitu, kalau mau alami, dahulukan yang dahulu. Supaya tidak ada saling melombai. Secara alami, secara bentukan tubuh, Imam Ibnu Qayyim sambil menganalisa ini hadisnya, kalau kita mau turun alaminya, yang dekat didahulukan. 1, 2, 3. Kalau mau naik, yang di atas dulu didahulukan. 1, kepala. 2, tangan. 3, lutut, bagian terakhir. Ini alami. Turun, yang mana dekat. Mau naik, yang paling di atas. Alami namanya. Ini struktur tubuh. Kalau yang kedua, hadis Abu Hurairah misalnya tangan, begini kan? Ini pasti nalomba ini. Berarti 2. Biasanya geser lagi sedikit kan? 2. Turun. Karena ini lutut, ini tangan melombai lutut. Dan yang paling payah seandainya kepala tak duluan. Kalau kepala tak duluan, Pak, lombai tangan, lombai lutut, pasti lebih susah. Dan itu tidak mungkin Allah bebani kita.
Itu analisa tubuh. Coba kalau naik, yang duluan sebenarnya kalau bangun dari sujud begini, 1, 2, ya, 3, terakhir tangan. Karena kalau dia lutut duluan terakhir 1, pasti tidak begini Pak, pasti tidak begini, tapi ini duluan naik. Karena tangan jadi kekuatan. Ini mungkin orang gemuk, orang yang sudah mengalami masalah di sini, terutama kalau sudah tua, sudah gemuk, tumpuannya bukan lagi di lutut, tapi di tangan. Tapi ada Syekh bin Baz, ulama besar di Timur Tengah, sama dengan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, lutut maupun tangan tidak menjadi masalah sisi dalil. Lutut atau tangan, dua-duanya punya dalil. Yang manapun mudah bagi kita. Kalau mudah tangan tak, tangan. Kalau mudah lutut, silakan. Tapi saya yakin tidak ada lebih mudah kepalanya. Hadis tentang lutut ada, hadis tentang tangan ada, ulamanya ada, kitabnya ada, mazhabnya ada, tidak perlu dipersoalkan. Jelas Pak ya? Yang seperti tadi, kan onta kalau analisanya Ibnu Qayyim, ini kaki depannya kan? Kata Nabi, jangan kau turun menyerupai onta. Apa yang turun? Tangannya dulu. Ini dulu diturun. Kata Nabi jangan menyerupai itu. Kalau begitu, berarti pemahamannya lutut dulu. Cuma dalam hadis ini ada kata-kata Pak, letakkanlah tanganmu. Inilah kemungkinan Imam Ibnu Qayyim salah tafsir, atau hadis ini kata Imam Ibnu Qayyim maklub, terbalik. Seharusnya lutut dulu, baru tangan. Ya itulah ilmu Pak. Itulah ilmu. Jadi kesimpulannya, kalau kita buka tokoh-tokoh ulama dunia, ada yang turun dengan tangannya, ada yang turun dengan lututnya. Ya, kita tidak perlu ributkan, masing-masing ada hadisnya, masing-masing ada kitabnya, ada mazhabnya. Saya persilakan, ada masalah? Oh ya, silakan. Masih ini kaitannya ini, Pak? Masih itu karena ini antara ruku dengan sujud. Kadang-kadang saat kaki. Ya, salat duduk, bagaimana prakteknya kalau salat duduk di kursi? Oh, salat duduk. Iya. Kalau salat duduk, kita nanti ada pembahasan, tapi tidak apa-apa karena Pak Haji sudah bertanya. Apanya yang kita mau permasalahkan ini, Pak Haji? Ada orang bisa berdiri, maaf. Ya. Ada yang ada yang berdiri. Ya. Pada saat dia mau rukuk begini. Ya. Ya. Karena dia tidak bisa sujudnya begini. Ya boleh pakai kursi Pak, pakai kursi. Kita ulang-ulang saja. Ya. Bapak pakai kursi ini. Oh, berarti tetap berdiri. Ya. Ya. Ruku. Terus? Ya. Ya. Terus? Satu yang pertama. Ya. Yang kedua, pada saat memang dia duduk. Karena tidak bisa berdiri. Karena tidak bisa berdiri memang. Karena memang tidak bisa berdiri.
Pada saat rukuk begini saja, nggak bisa. Ya, ya. Pada saat sujud, ya memang begini. Ya, Itu saya praktekkan. ya, 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 Yang mana ya? ya. Selama masih bisa berdiri, Pak, bagian berdiri Ki. Maka saya lebih cenderung itu poin pertama tadi yang itu. Kalau tidak bisa dia sujud dalam posisi tadi sujud, maka poin pertama atau cara yang pertama itu lebih akurat. Karena aslinya salat itu semua ayat maupun hadis bunyinya begini. Idza kumta ila shalah atau ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Apabila kalian berdiri untuk salat. Jadi aslinya salat itu berdiri dulu. Idza kumta ila shalah fa asbigil wudu. Apabila kamu berdiri untuk salat, berdiri memang dulu, Pak. Kata Nabi SAW, "Sholli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Nanti tidak bisa berdiri, fa illam tastati ya wala wa akunan, silakan duduk. Wa illam tastati wala jambi, baru berbaring. Berdiri, duduk, baru berbaring. Tidak boleh langsung duduk di kursi kalau dia kuat berdiri. Contoh, ada orang bawa kursi dari luar, Pak. Kalau dia bawa kursi dari luar, bisa berdiri atau tidak, Pak? An-Nassam karena ada bawa kursinya. Berarti orang yang bawa kursinya dari luar itu tidak boleh langsung duduk di kursi. Dia harus berdiri dulu sesuai dengan keadaan kemampuan berdirinya. Bisa pegang begini kalau misalnya dia berat, pegang saya di sini. Ini berdiri ini, Pak, berat. Atau mungkin maaf, bisa berdiri begini. Allahu Akbar. Ini karena tidak berfungsi kakinya satu. Ini yang berfungsi yang sebelah kanan, Pak. Atau mungkin sebelah kiri. Dia sandar kanan, dia sandar kiri. Atau dia sandar belakang. Kalau bisa sandar belakang, Pak. Kalau tidak bisa sandar, dikasih berdiri. Kalau ada suami tidak bisa berdiri, istri kasih berdiri, Pak. Jelas yang dikasih berdiri, nah? Fisiknya, bukan itu yang satu itu. Fisiknya dikasih berdiri oleh istrinya atau orang tuanya atau anaknya. Bantu dia berdiri. Meskipun berapa lama berdirinya, Pak? Meskipun sesaat. Kalau bisa dia satu rakaat. Kalau tidak bisa sekedar Al-Fatihah. Tidak bisa sekedar berdiri untuk takbir. Kalau tidak bisa lagi dia berdiri, langsung duduk. Langsung duduk seperti ini tadi modelnya yang diperagakan yang kedua. Karena tidak bisa berdiri. Kalau bisa berdiri, Pak, berdiri dulu. Nah, misalnya khusus sujud dia tidak bisa sujud dalam keadaan sujud normal, di kursi saja dia duduk. Sudah benar. Ruku menunduk sedikit. Kalau dia langsung memang duduk. Kalau sujud cocok tadi seperti itu, lebih rendah. Kalau dia pakai alat. Kalau dia duduk di bawah, ada dua model. Modelnya, satu, aslinya Nabi begini, Pak, maaf. Karena Rasulullah SAW mutarabbiya begini, Pak. Duduknya Nabi sholat duduk. Bersila. Pilihannya Nabi di saat tua. Sholat duduk. Tapi kalau orang lumpuh, tidak mungkin begini. Pasti begini, Pak, kalau orang lumpuh sembarang. Mungkin begini. Kalau orang sudah jatuh, pernah saya jatuh, Pak, begini sih. Tidak ada model kaki yang disepakati. Karena ini sholat dalam keadaan kondisi khusus, maka juga situasinya juga dalam keadaan kondisi apapun. Karena ada 3 hadis. Apa kata Nabi SAW? Bahwa ya fattakullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah, lakukan perintah itu sesuai keadaan. Bahkan kalau tidak bisa duduk, berbaring. Berbaringnya di sini, Pak. Kepalanya di sini. Miring. Kasih bantal. Asli itu. Jadi kepala miring.
Kalau tidak bisa menghadap begini, sana kepala, telentang, menghadap ke atas, kepala sini, telentang begini saja. Allahu Akbar. Ini masih bisa goyang, masih bisa bergerak. Ada satu saat Pak, tidak bisa lagi. Cukup sadar bahwa waktu sudah masuk. Cukup dia isyarat saja. Tidak bisa juga, cukup dengan ya apa saja, sadar bahwa waktu sholat sudah masuk. Kalau tidak bisa lagi, siap-siap disolati. Itu mami. Iya Pak. Karena saya pernah lihat di video Ustaz dari Malaysia. Ya. Dia sarankan memang pada saat dia duduk karena jangan rukuknya itu usaha berdiri lebih rendah daripada sujud, sehingga disarankan langsung duduk. Makanya saya pikir salah ini. Ya jelas itu mungkin dia salah memahami jangan lebih rendah rukuk dibanding sujud, karena posisinya memang tidak bisa berdiri sama sekali. Kalau kita langsung duduk begini Pak, memang tidak boleh lebih rendah rukuknya dibanding dengan sujudnya. Tapi kalau masih bisa jadi berdiri, tidak berlaku rumus itu. Inilah pentingnya kita cermati keterangannya itu. Ya, kalau ada orang masih bisa berdiri Pak, berdiri Ki, tidak berlaku aturan bahwa lebih rendah itu. Kalau bisa berdiri, aslinya sholat itu berdiri. Ada orang tua Pak, orang tua bungkuk tua Pak, begini cara berdirinya. Berdiri tuh ini. Begini tuh karena orang nenek-nenek begini, tapi berdiri ini. Tidak main-main ini Pak, nenek-nenek. Itu bisa. Insya Allah nanti lebih lengkap, lebih sempurna saya kasih lihatkan. Saya sudah menyusun buku-buku tentang sholat khusus. Dalam posisi sakit pun ada aturannya. Saya biasa sedih, mohon maaf Pak. Di rumah sakit itu banyak jadi korban. Banyak orang sakit yang bisa menjadi penyebab mengantar kematiannya Pak. Nauzubillah min dzalik, dia tidak sholat. Dia tidak sholat. Ini musibah besar. Padahal Pak, kalau sakit fisik dia sakit apapun tidak ada alasan untuk tidak sholat. Tidak bisa berdiri, cukup duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Segala keadaan tetap wajib sholat. Kalau masih bagus kita punya pikiran. Tapi kalau pikiran kita sudah terganggu, ya tidak bisa lagi. Karena ini kuncinya. Kalau masih sakit fisik Pak, di rumah sakit wajib dia sholat. Sakit fisik apapun. Sakit fisik apapun. Tidak bisa uduk, tayamum. Tidak bisa tayamum, ditayamumkan. Itulah Islam. Maka jangan sampai kita ini mondar-mandir di sekitar masjid, lalu dengar azan, kita masih kuat Pak, lalu kita tidak sholat. Itu lebih bahaya lagi. Oh Nabi SAW, orang tidak bisa lagi goyang Pak, tetap wajib sholat, saking tingginya nilai sholat itu. Tolong anak-anakku, anak muda, pegang itu baik-baik. Bahwa kemuliaan Anda ada pada Anda menjaga sholatnya. Kalau sholat Anda juga sudah tidak bisa Anda jaga, maka kehormatan Anda sebagai laki-laki tidak ada lagi gunanya. Itu sebagai kekuatan kita sebagai seorang muslim. Seperti itu saya kira Pak Haji. Makasih banyak. Iya. Ada yang lain? Ada yang masalah sujud dulu. Tentang sujud tadi, lutut dengan tangan jelas Pak? Jelas dia atau tidak jelas? Jelas Pak? Yang pakai sujud lutut jelas ya? Ya. Hadis Wail bin Hujrin, 5 perawi hadis. Yang turun tangan hadis Abu Hurairah, 3 perawi hadis. Kalau Wail bin Hujr itu adalah melihat Nabi, melihat mata.
Kalau hadisnya Abu Hurairah itu mendengar Nabi. Mana lebih tinggi, Pak? Melihat atau mendengar? Melihat atau mendengar? Dalam sisi hadis tidak. Dia lebih tinggi mendengar. Kalau sisi hadis, kalau Nabi lakukan berarti dilihat. Kalau Nabi ucapkan berarti didengar. Ucapannya Nabi dengan perbuatannya Nabi didahulukan ucapannya Nabi. Jadi yang tangan tadi ini salah satu kekuatannya, Pak, hadis ucapan. Tapi yang turun sujud itu hadis fi'liyah, perbuatan. Jika ketemu ucapan dan perbuatan, maka didahulukan itu ucapan diterima. Mungkin Bapak mengatakan, kenapa bisa? Kenapa bisa? Jika Nabi lakukan sesuatu, itu mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau Nabi lakukan sesuatu, mungkin bisa jadi khusus untuk Nabi. Kondisional. Nabi lakukan. Maaf ya, Nabi lakukan banyak hal, mungkin Nabi kondisinya. Kondisinya Nabi. Contoh, Nabi pakai jubah. Nabi suka pakai jubah. Ya, satu, kondisi beliau sebagai orang Arab. Beliau lakukan begitu. Tapi kan Nabi tidak mengatakan pakailah kalian jubah, tidak. Seandainya Nabi itu orang Indonesia, Pak, saya kira pakai tongi baju batik. Jadi kalau mau pakai jubah silakan. Itu meniru perbuatannya Nabi pakai jubah. Tapi jangan dikatakan yang tidak pakai jubah itu tidak sunnah. Yang pakai jas juga sunnah, Pak. Kondisi. Ya saya senang. Dan masyarakat kita menganggap itu sesuatu yang baik. Ada perbuatan Nabi tidak untuk umat. Khususnya. Tapi kalau Nabi ucapkan itu tuntunan. Kalau Nabi ucapkan itu tuntunan, maka tuntunannya Nabi itu didahulukan daripada ucapannya. Jadi masing-masing ada kekuatan ini. Hadis Wa'il bin Hujr, Wa'il ini mengikuti Nabi dari awal. Sehingga dia tahu salatnya Nabi dari awal, ya lutut. Tapi Abu Hurairah itu, Pak, di belakang baru muncul. Hanya kurang lebih 4 tahun Abu Hurairah belajar sama Nabi, tapi bisa menjadi ranking 1 dalam meriwayatkan hadis, Pak. Kenapa bisa? Tekun Abu Hurairah. Banyak juga muridnya. Sampai hadis yang kita terima hari ini, itu lebih 8.000 hadis. Lebih 5.000 hadis, Pak. Sumbernya dari Abu Hurairah. Karena tekun Abu Hurairah. 4 tahun singkat, tapi hadisnya luar biasa. Meskipun singkat, tapi kita tekun. Jadi Wa'il itu lutut, Abu Hurairah itu adalah tangan. Kita sujud dengan berarti Anda adalah Wa'il bin Hujr. Sudah 2 minamata toh. Kalau hadis takbir dulu siapa namanya? Abdullah bin Umar. Nah, hafal, Pak. Kalau yang sujud ini namanya Wa'il bin Hujr. Karena itu yang praktekkan. Kalau kita yang praktekkan hadis tangan itu siapa? Abu Hurairah. Jadi untuk sujud nama siapa? Nama sujud tak Abu Hurairah. Dulu ada nama waktu takbir? Kita juga takbir dulu. Siapa namanya? Malik bin Khuwairits. 2 nama tak. Kalau begini Malik. Kalau sujud Abu Hurairah. Kalau kita begini Abdullah bin Umar. Kalau sujud nama sujud tak Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr lutut, yang sujud itu adalah semua sahabat Nabi, Pak. Siapa nama kalau sujud? Wa'il. Siapa nama kalau sujud? Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu, Pak, yang praktek tangan, dan itu riwayatnya. Sedangkan yang lutut Wa'il bin Hujr. Wa'il mengikuti dari awal, Abu Hurairah itu di belakang. Bisa jadi nanti berubah, tapi baru
Saya kira begitu Pak. Kalau begini cara memandang orang lain, kita tidak mengkaplin surga untuk diri kita. Orang lain juga punya hak untuk masuk surga, meskipun kita berbeda. Kira-kira begitu Pak Di? Iya. Cukup barangkali? Abu Hurairah sudah paham? Abu Hurairah? Wail sudah paham? Wail lutut, Abu Hurairah tangan. Dua-duanya punya dalil. Kita menang 5 perawita. Kalau ini cuma 3. Ini 5, ini 3. Cuma ini, kalau hadis tak kita hadis ini. Hadis mata. Kalau ini, hadis telinga Pak. Hadis telinga dengan mata didahulukan ini. Menang ini karena dia dengar. Dibanding ini. Hadis mata dengan hadis telinga itu Pak, beda hukumnya. Nah, hadis itu ada 3. Ada hadis mata, ada hadis telinga, ada bukan hadis mata, bukan hadis telinga. Tapi namanya hadis takririyah. Takririyah. Ya seperti itu saya kira. Selamat pada Wail bin Hujr. Abu Hurairah. Senyum-senyum kalau Abu Hurairah. Iya. Abu Hurairah. Tangannya Abu Hurairah. Wail lututnya. Tidak ada di hadis kepala di sini Pak. Tidak ada di hadis kepala. Ada masalah jemaah sekalian? Kita akan praktek nanti 20 rumus sujud. 20 rumus sujud. Kita rumus 7 dulu. 7 dulu wajib. Kapan ada orang sujud tidak sempurna 7 Pak? Tidak sempurna sujud tak? Masalah sedikit waktu ini. Ada setengah-tengah mau. Tapi itu sedikit. Tarik sini kita. Siapa nama kita? Ashar. Sekarang kita Ashar, kita kasih rumus 7 ya. 7 mari ke sini. Coba 7, langsung coba 7 sujud. Yang dimaksud 7 Pak, 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, kepala. Maksudnya ini dahinya sampai hidung. Dihitung 1 ini. 2 kaki, kapan nangka 1 begini tidak sah. Kecuali pincang kakinya. Ada juga itu orang nangka kakinya. Berarti ndak sujud ini 2 ini. Ada biasa itu. Ada juga garu-garu betisnya, coba garu-garu betisnya. Berarti biasa ketawa bangun dulu. Kenapa me pelakuin? Contoh. Yang paling banyak Pak sujud 9. Mana sujud 9? Coba sujud. 9 ini begini Pak. Ini sujud 9. Sikunya juga sujud. Dan ada sujud 10. Rambutnya sujud tongi. Ada itu biasa anak muda panjang rambutnya. Duluangi rambutnya sujud. Setiap dia sujud patah dulu rambut. Setiap dia sujud patah dulu rambut. Bangun kina, nanti pingsan ki. Ya bagus masalah. Kita nanti praktek rumus 21. Yang kemana-mana pekan berikut. Saya kira dulu, cukup dulu. Ya ini rumus 7, nanti rumus 21. Karena sujud ini Pak kunci. Salah sujud tak, salah salat tak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.